Shalom, selamat sore menjelang malam Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi shalom. Selamat datang di GPT Healing Insight. Kami sangat bersuka cita karena kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh memberikan salam dan mengucapkan selamat Natal kepada kita semua yang ada di tempat ini. Katakan selamat Natal, puji Tuhan. Puji Tuhan, sore hari ini kita akan merayakan kelahiran Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Dialah Allah yang menjadi manusia, memberikan kita harapan di tengah-tengah kegelapan dunia. Kelahirannya ke dalam dunia membuktikan bahwa Dia Immanuel, Allah beserta dengan kita. Mari kita merayakan Allah kita, Raja di atas segala raja. Puji Dia Allah Bapa, puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Putra Roh Kudus, Allah mulia berkuasa, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun, dan Injil kebenarannya takkan padam tak sirna. Dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun, Injil kebenarannya takkan padam tak sirna. Oleh darah dan namanya, di dalamnya ku bebas, karena kasih Kristus Yesus telah membangkitkanku. Mari sama-sama katakan, puji Dia, puji Dia Allah
Puji Dia. Puji Dia, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala. Segenap hati katakan, puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal. Dialah Allah yang mulia. Allah Dia juga berkuasa. berkuasa, puji Dia Raja segala. Raja puji. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala. Raja. Terpujilah Engkau Bapa, Raja di atas segala raja. Allah yang hidup, yang telah memilih kami menjadi milik-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Sungguh hari ini kami penuh dengan sukacita. Sungguh hari ini penuh dengan bahagia oleh karena kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di hari yang berbahagia ini, Engkau mengizinkan kami boleh datang beribadah. Hanya satu tujuan kami, mengagungkan, memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus yang memimpin seluruh ibadah kami ini. Menolong kami dalam memuji Engkau. Menolong kami dalam melayani Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kami. Sehingga setiap pujian kami, pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk setiap kami yang sudah Tuhan hantar di tempat ini dengan segala baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau sangat mengasihi hidup kami. Karena itu Engkau mengizinkan kami boleh bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan beribadah di tempat ini. Biarlah Tuhan yang berotoritas, yang memimpin ibadah kami ini dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan yang berkehendak dan menguasai seluruh ibadah kami ini, baik yang ada di lantai 1 dan kami juga yang di lantai 2 ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan seluruhnya pelayanan ini dan kami tabiskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang masih kuat, masih tetap bangkit berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita tidak hanya memperingati kelahiran seorang bayi, tetapi kita memperingati kedatangan Allah ke dalam dunia. Amin. Oleh sebab itu kita bersuka cita, kita memuliakan Dia, Raja kita. Ada di tengah-tengah kita. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dari
Untuk itu kita mau tetap bersuka cita dan memuliakan Dia. Sebab Dialah Raja yang telah berkorban bagi kita semua. Amin. Amin. Sungguh bersuka cita Tuhan. Sebab damai-Mu telah Kau berikan bagi kami. Nobatkanlah Raja, Dia Tuhan kehidupan. Amin. Yang mengalahkan kuasa maut dan menyelamatkan, pujilah padanya, kan segala rahmat-Nya, dan mati itu menebusku, beri hidup kekalnya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Seluruh bumi akan bersorak bagi Anak Domba. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Seluruh lidah akan mengaku Yesus Kristuslah Sang Raja. Amin. Engkaulah Raja kami. Engkau yang bertahta dalam kehidupan kami. Nobatkanlah Raja, Raja segala raja. Dialah Sang Maha Pencipta, bertahta di sorga. Puji Dia penebus yang mati bagiku. Puji dan memuliakannya selama-lamanya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Seluruh bumi akan bersorak bagi Anak Domba. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Seluruh lidah akan mengaku Yesus Kristuslah Sang Raja. Yesus Kristuslah Sang Raja. Yesus Kristuslah Sang Raja. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Sedang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Yesus lahir ke dalam dunia. Tidak hanya kita rayakan sebagai bayi, tetapi kita rayakan sebagai jaminan hidup kita. Amin. Dan sungguh hanya Yesus Kristus saja yang menjadi harapan, yang menjadi jaminan dan batu penjuru bagi kita. Di dalam keadaan apapun, kita tidak akan goyah, sebab kasih-Nya menaungi kita, menguatkan kita, bahkan sampai mati pun, sampai ajal menjemput, kita tetap bersama Dia. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Hanya Kristus harapanku. Kristus harapanku, Dia terang dan
damai-Nya besar, Yes. kalahkan takut dan gentar. Penghiburku, Hiburku, naunganku, naunganku, dalam kasih-Nya dalam kasih-Nya ku teduh. dan hanya Kristus yang bersedia menjadi manusia. Walaupun dihina, dicerca, Dia bersedia mengasihi kita. Ya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walau dihina, dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi. Semua dosaku ditebus, karena matinya ku hidup. Puji Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam hidupku tak sesal, dalam hatiku tak gentar, kuasa-Nya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat, Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teduh. sedang jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita minta Tuhan untuk berfirman bagi kita. Apapun keadaan kita saat ini, Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Ia tahu kedalaman hati kita. Dan biarlah saat ini kita dikembalikan, dipulihkan kembali, diingatkan kembali betapa besar kasih-Nya. Mari saya undang kita bangkit berdiri menyambut firman-Nya. Hanya Kristus harapanku. Mari kita berharap kepada Kristus. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh, di kala badai menderu, kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar, penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Sungguh Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walau dihina, dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi. Semua
tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Tiada yang dapat pisahkan. Tiada yang dapat Oh, kami bersyukur Tuhan. ku dari Kami bersyukur hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku. lagi sekali jemaat. Tiada yang dapat pisahkan kami. Tiada yang Kasih-Mu lebih dari segalanya Tuhan. ku dari Kami bersyukur Tuhan. kasih-Nya, Kami bersyukur. hingga Dia panggilku Oh, Engkau baik. pulang, dalam kuasa-Nya ku. Hingga Dia panggilku pulang. Hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh hati kami penuh syukur malam hari ini ya Allah. Engkau baik, sungguh baik. Engkau baik, sangat baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari jemaat ambil waktumu setengah menit untuk bersyukur Tuhan kita baik. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Oh, kami bersyukur, bersyukur. Oh, sungguh baik, Engkau baik Tuhan. Kami tidak perlu takut lagi. Hati kami tidak perlu gelisah lagi. Karena Engkau telah memberikan jaminan hidup kekal bagi kami. Bahkan jika hari ini Engkau memanggil kami pulang sekalipun, kami siap ya Allah. Karena ada kehidupan kekal bahagia bersama Engkau sudah Tuhan sediakan bagi kami. Kami tidak takut lagi dalam keadaan dunia yang tidak bisa memberikan kepastian. Ada kepastian di dalam Immanuel Tuhan kami. Terpujilah Allah yang telah memberikan kami kesempatan beribadah pada peringatan Natal hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai hingga tiba di rumah-Mu dan kami rindu mendengar firman-Mu. Mari Tuhan, tenangkanlah hati kami agar kami datang pulang dengan tidak sia-sia. Biarlah firman-Mu tertaburkan di tanah hati yang baik. Bertumbuhlah itu berbuah, memasuki tahun yang baru nanti, bahkan sampai Engkau datang kembali. Kami siap Tuhan mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam dan saya menyapa kita nanti dijawab serentak. Selamat Natal untuk kita semuanya. Kurang semangat yang muda-muda, selamat Natal. Puji Tuhan. Saudara, kalau saudara perhatikan di depan ini, saya sengaja membuat sebuah grafik dari hasil prediksi, hasil penelitian dari para pakar-pakar di dunia ya. Saya kumpul-kumpulkan, lalu kemudian digabung di dalam mesin di komputer, lalu beginilah kira-kira tingkat rasa takut manusia di tahun 2025 dengan angka, kalau kita buat angka
dari angka 0 sampai angka 10. Ini sistem informasi yang umum diprediksi para ahli dan tren yang ada di dunia saat ini. Setelah mereka mengamati tertanggal pada minggu yang lalu, kira-kira seperti inilah kondisinya. Rasa takut menghantui manusia itu sampai melewati level yang normal. Yang wajar itu kan kalau 0 sampai 10 kan 5 lah gitu ya. Tapi semuanya lebih. Dari semua aspek yang perlu dikhawatirkan, dirasa takutkan, itu semua melampaui yang biasa-biasa. Mulai dari ketidakstabilan ekonomi sampai di angka 8. Konflik dan geopolitik, perang di mana-mana, angka 7. Perubahan iklim yang paling tinggi. Suhu bisa sampai 40 derajat lebih, banyak orang meninggal di India. Masalah teknologi cukup kecil, 6, tapi lebih juga. Kesehatan 7, takut permasalahan sosial, ketakutan akan keberadaan diri, ketahanan pangan, semuanya tinggi-tinggi. Jadi ini bukan dibuat-buat, tetapi ini merupakan hasil pengamatan dari mereka yang pintar-pintar itu. Dan kita coba mengamati, inilah kondisi manusia di tengah-tengah dunia kita yang sekarang ini. Apa itu? Dibelenggu dan diancam oleh rasa takut. Lalu Pak Pendeta, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga akan ikut-ikutan merasa takut dan tidak ada lagi harapan? Saya katakan ketika saya membaca tema firman Allah yang akan kita baca sebentar, hope within Immanuel, pengharapan di dalam Immanuel, sungguh-sungguh hati saya bersuka cita. Kita memperoleh kado Natal pada sore malam hari ini dengan membawa satu pengharapan yang masih ada, tetapi pengharapan itu bukan pada seorang presiden, bukan pada seorang pemimpin dunia, bukan pada keadaan dunia, tetapi semata-mata pada Immanuel, Allah yang menyertai kita. Amin saudara. Mari kita baca nats yang sudah didoakan oleh panitia ini hampir setengah tahun lebih. Didoakan betul ya panitia ya? Betul. Saya bantu jawab aja ya. Betul katanya. Setengah tahun didoakan, bayangkan. Saudara dan saya beruntung sekali pada sore hari ini datang mendengar firman Allah yang sudah didoakan setengah tahun. Berarti ajaib itu ya. Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 23. Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 23. Saya baca ayat 18 supaya jemaat juga ikut membaca, imannya muncul dari mendengar, membaca firman. Jemaat baca ayat 19, kita tidak perlu berdiri karena tempat kita cukup terbatas. Duduk saja. Sampai ayat yang ke-23 kita baca bergantian. Demikianlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jemaat, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut. Tolong garis bawahi dulu di hatinya. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jemaat, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Garis bawahi dua hal ini. Yang pertama adalah disinggung mengenai rasa takut. Yusuf jangan takut.
Dan ayat ini ditutup dengan Immanuel. Jadi dua keadaan ini memang harus selalu dikontraskan. Rasa takut harus diobati dengan Immanuel. Rasa takut tidak bisa diobati dengan hal-hal yang lain. Pak Pendeta, apakah Bapak bisa mendoakan saya supaya saya tidak perlu ada rasa takut lagi? Saya tidak akan mendoakan saudara. Karena apa? Rasa takut itu Tuhan berikan kepada kita sebagai anugerah. Hanya rasa takut itu harus dikendalikan. Rasa takut itu harus disertai dengan Immanuel. Kalau tidak kita bisa stres. Kalau tidak bisa kita tinggalkan Tuhan. Kalau tidak kita bisa bunuh diri dan lain sebagainya. Saudara, saya kutip sedikit dari internet juga. Saudara bisa perhatikan, ini hal yang wajar dalam ilmu pengetahuan, dalam ilmu kedokteran, sains maupun psikologi. Ini selalu diperhadapkan pada manusia. Rasa takut itu harus ada. Ada dua sisi dari manfaat dari rasa takut, saudara. Yang pertama, kita akan menjadi orang yang fight. Fight apa maksudnya? Ketika kita melihat rasa takut, kita malah berjuang. Ayo, tak hadapi aja. Enggak masalah. Maju saja. Tetapi yang kedua, rasa takut juga bisa membuat kita lari terbirit-birit. Artinya apa? Dari kondisi ini, kita tidak bisa minta kepada Tuhan, buanglah rasa takutku. Tidak bisa. Kenapa? Rasa takut adalah anugerah pemberian Allah kepada kita dengan harapan supaya kita menjadi orang-orang yang fight di dalam iman kita mengikut Tuhan. Amin, saudara. Harapannya begitu. Itu sebabnya ketika Tuhan mendatangi Yusuf, Yusuf biasa ada rasa takut. Aduh, gimana ini? Kami masih bertunangan kok Maria katanya kabarnya kok sudah hamil. Padahal kami kan belum menikah. Ini bagaimana? Kalau begitu aku ceraikan saja. Waktu itu saudara perhatikan, pertunangan pada bangsa Israel itu sudah seperti menikah. Itu sebabnya disebut istilahnya diceraikan. Tak ceraikan aja lah Maria ini. Supaya apa? Supaya namanya tidak tercemar, supaya aku enggak kena masalah. Dia ketakutan. Lalu Tuhan memberitahu, Yusuf, rasa takut itu memang wajar. Tetapi kalau rasa takut di luar kehendak Allah, ini yang bisa membuat kamu menjadi laki-laki yang tidak bisa diandalkan. Saudara perhatikan kata Immanuel dalam Matius pasal 1 yang kita baca tadi. Itu adalah munculnya kata Immanuel di Alkitab Perjanjian Baru yang pertama kali. Dan yang kedua setelah Yesaya pasal yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-7 Tuhan katakan kepada Yesaya, Yesaya kasih tahu kepada Raja Ahaz, jangan takut. Akan ada tanda bagi Ahaz. Seorang dara, anak dara akan mengandung, beri dia namanya Immanuel. Rasa takut selalu disandingkan dengan Immanuel. Dua kali peristiwa ini, satu kali dalam perjanjian lama beri nama Immanuel. Dan yang kedua ketika kelahiran Yesus beri nama Immanuel. Mengapa muncul nama ini? Karena munculnya rasa takut yang berlebihan. Mengapa Tuhan harus turun mengatakan bahwa jangan takut? Tuhan tidak marah ketika kita takut menghadapi nanti tahun 2025 bagaimana ini Pak Pendeta. Kok rasanya saya akan di PHK, ini contoh. Tahun 2025 kok naik terus tomat ini, betul ibu-ibu? Naik tomat kemarin ya. Sudah mahal, istri saya bilang busuk lagi katanya. Kurang bagus katanya tomat. Untunglah kita hari ini nasi kotak. Ya, kalau dimasak ya tomatnya kurang bagus katanya. Jadi untung kita nasi kotak, betul ya? Nanti salah lagi saya kan. Ternyata prasmanan. Bisa muncul. Tetapi sebelum kita menutup tahun ini, Tuhan memberitahukan
Immanuel ini perlu bagi manusia. Kenapa? Tidak ada obatnya. Rasa takut tidak bisa diobati dengan berapa jumlah deposito yang ada di dalam ATM atau bank kita. Tidak bisa. Karena yang memprediksi tadi itu adalah orang-orang yang depositonya banyak-banyak. Orang-orang yang mengakhiri hidupnya, berita-berita tren di bulan-bulan yang lalu, itu adalah orang-orang yang terkenal. Artis-artis yang disukai oleh anak-anak muda ini. Jungkook, Kwek, yang Kwek Chok, macam-macam nama-namanya. Bunuh diri, saudara. Hati saya bersuka cita. Kenapa? Karena rasa takut ini, yang berlebihan ini, harus dibarengi dengan Immanuel. Saya ulangi. Ketika rasa takut dalam kitab Yesaya, Tuhan tidak bilang, wes tak tambah tentara. Bilang Ahaz, bilang Raja Israel, tentaranya saya tambah, pasukannya saya beri kekuatan untuk melawan Raja Aram. Karena dia diancam Raja Aram dan Raja Israel Utara. Dua raja mengancam Ahaz. Tidak. Tapi Tuhan katakan, Yesaya, yang mereka butuhkan bukan senjata. Yang mereka butuhkan bukan kemakmuran. Yang mereka perlukan adalah Immanuel. Yang kita butuhkan adalah Immanuel. Ini yang sering kali kita lupakan, saudara. Kita sering sekali mencari pengharapan, mencari damai sejahtera. Mengeluarkan begitu banyak duit. Apa tidak boleh, Pak Pendeta? Ya boleh. Kalau saudara pergi liburan, ajak teman saya. Ajak saya, mau saya bilang tadi. Kalau mau liburan untuk melonggarkan pikiran, ya bagus tuh. Tidak masalah. Supaya damai sejahtera. Tapi saya beritahu, begitu saudara pulang dari liburan, tambah pegel enggak? Dompetnya? Tambah tipis. Kata Alkitab, kalau ada 2 saksi benar, kalau 3 teguh. Udah 5 tadi yang bilang tipis. Gak ada, saudara. Immanuel inilah yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yusuf. Untuk apa? Ternyata rasa takut itu harus digantikan dengan Immanuel. Pengharapan yang selama ini kita gantungkan pada uang, pengharapan yang selama ini kita gantungkan pada keadaan bisnis. Apa tidak boleh, Pak Pendeta? Boleh, tapi jangan lupa yang ini. Kita harus merubah fokusnya. Kita harus merubah fokusnya. Kenapa? Yusuf tidak bisa lagi mengandalkan Immanu. Immanu itu artinya beserta kita. Kalau Immanu duit, berarti apa, saudara? Duit beserta kita. Kalau Immanu pacar, berarti pacar beserta kita. Kalau Immanu keluarga, berarti keluarga beserta kita. Immanu keadaan bisnis, berarti bisnis beserta kita. Saya mau tanya, apakah yang 4 ini hanya 4, karena muatnya 4. Apakah ini bisa diandalkan? Saya tanya saudara. Tidak bisa, saudara. Masih mau dibuktikan lagi seperti tahun 2019 sampai 2022. Semua tidak bisa apa-apa. Tetapi mengapa kita masih survive? Mengapa kita masih ada di sini hari ini? Sungguh-sungguh karena Tuhan. Itu sebabnya ketika Yusuf menghadapi pergumulan yang berat itu sampai ke bawah mimpi, saudara. Kalau ada orang punya masalah, masih bisa tidur nyenyak, oh biasa itu. Tapi kalau punya masalah, ke bawah mimpi, itu pasti sudah luar biasa. Lalu Tuhan katakan apa? Yusuf, jangan Immanu akalmu. Yusuf, jangan Immanu karena kamu laki-laki kuat. Jangan, ganti sekarang. Immanu apapun. Diganti dengan apa? Immanu, Elohim, Allah, Tuhan. Amin, saudara. Ini yang harus kita miliki. Sehingga Tuhan memberitahukan kepada Yusuf. Immanuel sekarang Yusuf. Kenapa? Immanu Melek itu raja. Immanu raja Herodes waktu itu. Tidak bisa diandalkan. Mengapa? Serakahnya bukan main. Raja tidak bisa diharapkan.
Imanu Kohen, Kohen itu pendeta atau imam waktu itu. Tidak bisa diharapkan karena imam kepala materialistik. Suka nyogok. Nanti Yudas disogok sama imam kepala untuk menjual Yesus. Kadangkala pendeta pun tidak bisa diharapkan. Imanu apa lagi? Imanu Nevi'im. Nabi-nabi juga tidak bisa diharapkan. Satu-satunya yang masih ada dan bisa diharapkan adalah apa? Immanuel. Biarlah Allah yang menyertai perjalanan kita sepanjang tahun 2025. Kita harus mengalihkan fokus kita sekarang. Yang bekerja teruslah bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang sekolah kuliah terus belajar, timba ilmunya sampai engkau sarjana sukses. Tapi jangan lupa satu ini, pacar tidak bisa diandalkan. Orang tua pun suatu saat terbatas, tidak bisa diandalkan. Tapi Immanuel, ganti sekarang fokus kita. Dari apa yang selama ini kita andalkan, kita ganti fokusnya mengandalkan Allah. Amin saudara. Dalam Yohanes, Rasul Yohanes pernah menyebutkan sedikit informasi tentang bagaimana memindahkan fokus, memindahkan pengharapan kita. Supaya kita jangan terus berpikir dan pusing stres, tidak bisa melakukan apa-apa. Yohanes bilang begini, dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-17 saya bacakan untuk saudara. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi apa saudara? Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Rasul Paulus kemudian melanjutkan nasihatnya kepada sidang jemaat. Dia katakan begini, anggaplah penderitaan yang kamu alami sekarang ini tidak sebanding dibandingkan dengan kemuliaan yang akan engkau terima. Amin saudara. Ini caranya mengalihkan fokus. Anggaplah penderitaan yang sekarang kamu alami ini di dunia yang disebut Yohanes ini. Dunia ini memang sedang lenyap. Jakarta turun terus tiap tahun 5 cm. Dunia ini sedang tenggelam. Puji Tuhan Pak Prabowo punya rencana bikin mega wall. Benteng yang besar. Tapi saya katakan dunia ini akan semakin lenyap. Dunia ini akan binasa, dia tidak bisa diharapkan lagi. Kita alihkan sekarang. Investasikan iman kita kepada yang kekal. Amin saudara. Walaupun dalam saat ini, kondisi saat ini, kita mengalami penderitaan. Tetapi kita alihkan. Jangan kita sudah menderita, tetapi kita cantolkan pengharapan kita pada dunia yang fana ini. Pada rumah, pada usaha, pada apa-apa. Jangan dicantolkan. Kita lakukan itu untuk mencari nafkah. Untuk nabung, untuk anak-anak cucu kita. Monggo, jangan cantolkan. Sebab apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya ulangi, sebab di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Itu kata Yesus. Di mana harta kita berada, disitulah hati kita. Kalau menurut kita harta yang kekal itu adalah di dunia, kita cantolkan, kesitulah hati kita. Maka saya katakan betapa mengerikannya hidup kita. Setiap hari kita akan menangis. Setiap hari kita akan merasa merana dan sengsara. Menderita terus hidup kita. Aset kita harus ada di surga. Pastikan itu anak-anak muda, sidang jemaat perhatikan. Pastikan bahwa harta kita itu ada di surga. Alihkan fokusnya sekarang. Kalau fokus kita selama ini ingin mengambil dunia ini menjadi milik kita. Seolah-olah ingin meraup dunia ini untuk kita. Enggak akan bisa, saudara. Dunia akan semakin lenyap. Tapi sekarang taruh pengharapan kita di sana. Mau pacaran? Pacaranlah tetap. Kalau sudah umurnya pacaran, pacaran.
Ada peluang bisnis Pak, buka di sana. Bukalah, kita doakan. Tapi jangan sekali-kali hatimu taruh di sana. Taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan. Yusuf, jangan engkau lihat apa yang engkau nilai dengan matamu. Sebab bayi yang ada di dalam rahim Maria itu adalah dari Roh Kudus. Jadi jangan kamu takut mengambilnya. Kita baca Roma yang disebutkan Paulus tadi, Roma 8 ini. Saya akan tunjukkan mengapa kalimat ini diucapkan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Mengapa Paulus mengarahkan mereka mengalihkan fokus. Ada latar belakangnya, nanti kita lihat, saya sudah buat tabelnya supaya jemaat bisa lihat dengan mudah ya. Tidak sesulit waktu saya mempersiapkannya. Jemaat hanya tinggal makan aja ya supaya sehat. Roma 8 ayat 18 dan 19 demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Katakan amin dulu. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Paulus berbicara ini bukan tanpa latar belakang. Jadi jangan baca ayat ini biasa-biasa. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan, kemudian akan ya wis lah dibanding-banding ke. Jangan gitulah. Saya tunjukin mengapa ayat 18 ini muncul. Kira-kira seperti inilah ringkasannya pada saat itu, kira-kira tahun 56 sampai 58. Surat Roma ini ditulis Paulus pada tahun 57-58. Perhitungan para arkeolog menemukan semua bukti-buktinya. Kira-kira tahun 57, tahun 58. Mengapa muncul ayat ini? Jemaat Roma, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan. Maksudnya seberat apapun yang kamu alami. Alihkan fokusmu dengan apa? Dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini yang terjadi waktu itu, saudara. Pada waktu itu, yang memerintah pada zaman Paulus menulis surat Roma, tahun 57-58, itu yang memerintah namanya Kaisar Nero. Yang berkuasa itu Kaisar Nero. Nah, kalau saudara cek sekarang di handphone saudara, siapa Kaisar Nero, akan muncul dengan cepat, Kaisar gila. Siapa Kaisar Nero? Kaisar yang menganiaya jemaat orang-orang Kristen khususnya waktu itu luar biasa. Sampai-sampai nanti di penghujung kepemimpinannya dia memfitnah orang Kristen. Dia sengaja membakar kota Roma, lalu dia bilang yang bakar itu orang Kristen. Jahatnya bukan main. Kalau ada orang memberitakan Injil beragama Kristen, kalau nggak ditangkap dikasih ke apa itu? Stadion yang bertanding dengan binatang buas itu? Iya. Apa namanya dulu sih? Ya singa. Ya itulah itu kan. Ada namanya itu. Ya. Gladiator. Ya. Ya. Jadi banyak anak-anak Tuhan itu yang menderita, saudara. Yang pertama yang terjadi pada waktu itu, orang-orang Kristen di Roma menderita karena diskriminasi agama yang diperlakukan oleh Kaisar. Yang kedua, mereka dijauhi, kehilangan pekerjaan, dan mengalami tekanan sosial yang luar biasa. Orang Kristen jangan kasih kerjaan yang bagus. Pecat dari pekerjaan. Susah cari jodoh. Loh, kok susah cari jodoh sih? Saya lihat TikToknya seseorang, hei, mengapa kamu harus meninggalkan Yesus hanya gara-gara susah cari jodoh? Lalu ditunjukkan KKR-nya Gereja Tiberias di stadion Gelora Bung Karno. Ratusan ribu artinya apa? Ada banyak jodoh. Ini sampai ninggalkan Yesus gara-gara jodoh. Katanya apa? Gak ada orang Kristen di dunia ini. Matamu picet. Begitu banyaknya anak-anak Tuhan. Didiskriminasi, ketegangan internal,
Dan yang lebih mengerikan adalah ketika mereka difitnah waktu membakar kota Roma. Itu mengerikan. Lalu Paulus sebagai pendeta yang hatinya tetap teguh kepada Kristus Tuhan dikirim surat. Luar biasa. Pendeta waktu itu hanya bisa nulis surat. Aku yakin bahwa penderitaan yang sedang kamu alami sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jemaat Roma membaca ayat ini. Oh, puji Tuhan. Kaisar tidak bisa diharapkan. Pekerjaan tidak bisa lagi diharapkan. Haleluya, puji Tuhan. Masih ada satu, apa itu? Immanuel. Alihkanlah fokus kita sekarang ini bukan pada penderitaan yang sedang kita alami. Tapi bawalah fokus kita kepada Kristus Tuhan yang akan memberikan kemuliaan itu kepada kita. Amin, saudara. Kalau masih ada pendeta yang seperti ini, hati saya sungguh bersuka cita. Doakan pendeta-pendeta saudara. Supaya apa? Bukan mengatakan kepada jemaat, jemaat kalau ikut Yesus nggak ada persoalan. Jangan, kasihan jemaat. Tapi beritahu, di dalam Kristus kita berkemenangan. Amin, saudara. Di dalam Kristus kita mendapatkan kemuliaan yang melebihi kesulitan-kesulitan kita sekarang ini. Inilah yang dialami oleh jemaat yang ada di Roma, yang juga dialami oleh Yusuf yang dalam keadaan rasa takut itu. Satu tujuan dari iblis adalah membuat kita merasa terintimidasi dengan rasa takut. Dia akan senang ketika suami sudah sibuk terus memikirkan persoalannya, lupa istrinya. Senang sekali iblisnya. Dia akan sangat senang sekali ketika ada anak, fokusnya sudah masuk pada masalahnya, dia lupa dia punya papa, dia punya mama, dia punya Tuhan. Iblisnya senang. Kalau ada mbah-mbah yang di lantai 1, iblisnya akan sangat senang sekali kalau tiap hari kamu ngeluh dan piye Pak, kalau sing ngunjungi aku, pengharapan kita berarti pada kunjungan orang nanti. Tuhan akan kirimkan orang yang berkunjung ke panti kita ini. Amin itu. Tapi jangan cantolkan pengharapannya kepada mereka. Kenapa? Karena mereka juga bisa flu besok. Flu waktu itu. Jadi nggak bisa datang ya Bu Selvi katanya nanti. Kecewa kita kan. Rasul Paulus mengatakan jangan. Rubah sekarang orientasi hidup kita. Rubah. Kalau ada yang bekerja, rubah orientasinya. Saya dorong bekerja keraslah mencari nafkahmu. Berjuang. Jangan malas-malasan. Tapi orientasi kita, tujuan hidup kita harus sampai kepada kekekalan. Inilah rasa takut yang dihadapi oleh Yusuf. Sampai terbawa mimpi dan menekan kehidupannya. Sampai dia akan mengambil satu keputusan yang tadi. Rasa takut yang dialami Yusuf, ingin lari, bukan ingin fight. Ini imannya orang Kristen yang ingin Tuhan inginkan kepada kita. Fight, itu loh. Bukan lari dari masalah. Ketika rasa takut sudah dibarengi dengan Immanuel, orang-orang Kristen akan bilang begini. Mari, welcome. Mari. Covid, kita masih hidup sekarang kan? Apalagi? Turun gaji, welcome. Apalagi? Ada sakit, ya sudah. Mau apa? Sakit, kita berdoa, tidak sembuh, kita ke dokter. Kalau masih sakit, ya sudah. Ada Tuhan beserta kita. Orang Kristen yang punya Immanuel adalah petarung-petarung yang luar biasa. Amin. Itulah yang Tuhan inginkan kepada pemuda Yusuf ini. Anak-anak muda itu jangan mewean. Amin, anak muda. Anak-anak muda Kristen itu enggak gampang putus asa. Amin. Coba usaha ini gagal, coba yang lain. Amin. Gagal lagi dalam nama Yesus. Amin. Gitu. Jangan baru 1 kali gagal, 2 kali gagal. Wes,
Gak tuan-tuanan wes. Loh, mana si anu gak pernah ke gereja lagi. Itu gagal dalam percintaan, Pak. Loh. Mana si anu? Gagal, Pak. Jangan, anak-anak Tuhan itu adalah petarung. Hari ini mungkin gagal. Tuhan ingin uji iman kita. Yusuf bangkit. Ya, kita membaca Matius 1 ayat yang ke-20. Rasa takut yang ditangani dengan benar ternyata menghasilkan keajaiban yang luar biasa. Matius 1 tadi ayat yang ke-20, mari jemaat kita baca sama-sama ya. Ayat yang ke-20, 1, 2, ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya, Yusuf ini adalah pengalaman baru bagi dia. Dalam perjalanan percintaannya dengan Maria, ini adalah satu pengalaman yang baru bagi dia. Yang baru menikah juga pasti sama. Begitu kita menikah, mesti ada pengalaman yang baru, rasa takut yang baru, betul? Yang baru buka usaha, penyetan tentunya. Laundry, macam-macam usaha kita. Mesti ada rasa takut dan pengalaman yang baru. Dan bagi Yusuf, ini adalah pengalaman yang baru dalam perjalanan percintaannya dengan Maria. Namanya apa? Muncul rasa takut. Tapi namanya masih baru kan. Ini kan pengalaman baru, perasaan yang baru, pemikiran yang baru. Akhirnya apa ya? Ya kita ngerti lah ya. Anak muda baru punya pengalaman masalah itu. Aduh gimana ya? Aduh gimana ya? Kalau kita orang tua paling gampang ya. Karena kita sudah punya pengalaman di masa lalu biasanya lebih mudah. Tunggu aja 5 menit lagi. Yakin gitu kan? Tunggu aja nanti hari Senin. Tunggu aja hari Sabtu. Tunggu aja hari Minggu. Tapi Yusuf, ini adalah pengalaman yang baru. Ini adalah rasa takut yang baru. Yang dia tahu selama ini kalau berpacaran, bertunangan itu bahagia dan indah selalu. Betul? Ayo yang baru menikah. Kalau saya konseling pranikah, apa yang kalian pikirkan mau menikah? Ingin bahagia Pak. Amang teh, itu bahasa Tokyo. Gitu loh bahasa. Bahagia selalu katanya. Pendeta pasti bilang amin. Tapi saya bilang kepada saudara, selamat datang di dunia tipu-tipu. Bukan masa pernikahan tipu-tipu. Di dunia manis, asam, asin. Amin. Selamat datang di dunia yang baru. Artinya apa? Ada manis, ada asam, ada kecut, ada asinnya. Pasti itu. Maka yang penting apa Pak Stephen? Apa manis aja yang kita telan? Oh jangan, lidah kita ini dibagi 4 kalau nggak salah. Pahit, manis, asin dan pahit sudah tadi. Asam. Iya, enggak bisa lidah kita itu enggak bisa hanya manis. Amin. Enggak bisa. Ada pahitnya itu. Sudah Tuhan taruh. Saya udah bilang tadi itu anugerah. Lalu bagaimana Pak Pendeta? Rasa takut itu perlu di manajemen. Amin. Rasa takut itu perlu ditangani. Rasa takut itu perlu dihandle. Jangan dibiar-biarkan. Rasa takut kalau tidak ditangani dengan tepat, dia akan seperti bayang-bayang yang selalu mengejar. Saya sudah cek anak-anak bayi, anak-anak balita yang polos-polos. Banyak yang nangis, saya kira digigit ular atau apa. Ternyata dia nangis. Loh kenapa? Bayangannya ditaruh mamanya dia di bawah matahari. Di jalan gitu. Loh gua ada yang ngikuti. Dia mundur lagi. Loh kok ikut? Akhirnya apa yang terjadi? Tantrum, nangis saja solusinya kan. Saudara perhatikan. Rasa takut itu perlu ditangani dengan baik. Kalau tidak, keputusan Yusuf hampir yang kedua tadi, lari dari masalah.
Bukan fight. Dia bilang, aku akan menceraikan Maria. Ngeri saudara. Perceraian bukan solusi, amin. Perceraian saudara dengan saudara, suami istri, perceraian bisnis dan lain sebagainya. Bukan solusi. Bukan solusi. Harus segera ditangani. Untunglah Yusuf ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Why? Kalau dia tidak percaya kepada Tuhan, untung, ini perhatikan. Oh, bersyukur kita kalau mau digembalakan di gereja di mana kita digembalakan. Untungnya satu, ketika kita sudah kebingungan, mengalami sebuah pengalaman yang baru yang belum kita handle, belum pernah kita handle selama ini. Itulah indahnya Parakletos, Roh Kudus. Roh Kudus datang kepada Yusuf dan mengingatkan. Amin saudara. Disinilah pentingnya manajemen. Kita sudah berusaha, kita sudah upayakan tapi tidak mampu. Beruntunglah kamu anak Tuhan, ini bonusnya. Roh Kudus akan datang mengingatkan kita. Yusuf, bukan gitu solusinya. Bukan lari dari persoalan. Memang betul disebutkan, Yusuf ini adalah seorang yang tulus hatinya, betul? Yusuf ini adalah seorang yang tulus hatinya. Ini perhatikan, ini solusinya laki-laki manusia yang pengecut. Alkitab mencatat, Yusuf ini betul hatinya tulus, maksudnya orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi lihat solusinya. Dia bermaksud untuk menceraikan Maria dengan tujuan apa? Supaya Maria tidak tercemar namanya, betul? Saya mau tanya, dengan Yusuf menceraikan Maria, betul Maria tidak tercemar? Betul Maria tidak tercemar? Justru tambah tercemar. Betul kan? Kalau dia menceraikannya, justru orang bertanya-tanya, loh gak ada suaminya? Makanya Roh Kudus bilang, nikahi dia. Karena pikiran kita saudara, perhatikan, apa yang seringkali kita anggap benar, belum tentu Tuhan katakan benar. Menurut kita itu baik, seperti Yusuf, lebih baik diceraikan aja kalau gitu. Tuhan bilang, manusia pikirannya itu pendek. Manusia itu seringkali berpikir apa yang baik, tetapi Tuhan pasti memberikan solusi yang terbaik. Saudara perhatikan, ketika Yusuf diingatkan oleh Roh Kudus ini, saya katakan Yusuf adalah laki-laki yang paling beruntung di dunia. Kenapa? Ternyata kita laki-laki yang punya otak, yang sering pakai pikiran, ternyata sering kali meleset, bapak-bapak ya. Sering meleset, walaupun kita cerdas, sering meleset. Wanita-wanita seringkali sensitif, tapi ternyata Tuhan kasih sesuatu kepada wanita, Tuhan kasih sesuatu kepada pria, Tuhan kasih kepada kita lewat peringatan firman Allah dan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk kita bisa memanajemen rasa takut kita dengan baik. Saudara perhatikan, rasa takut yang ditangani oleh Yusuf ini, Tuhan minta kamu diminta sedikit berkorban. Perhatikan para laki-laki, kita diminta sedikit berkorban. Amin. Kalau saudara baca tadi ayat 18, 19, ayat 20. Lalu Yusuf menikahi Maria, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Yesus lahir. Menurut saudara ini pengorbanan apa tidak? Pengorbanan. Kalau sudah menikah, laki-laki itu sudah Tuhan taruh dalam hatinya apa? Beranak cuculah, beranak cuculah, beranak cuculah. Betul? Kita laki-laki? Betul ya? Iya toh. Kan sudah menikah. Betul enggak? Maka apa yang kita pikirkan? Beranak cuculah, beranak cuculah, beranak. Malah ada banyak anak-anak muda sekarang belum menikah sudah beranak cucu. Nah itu yang repot. Karena apa? Saking memang kita diminta oleh Tuhan beranak cucu, tapi salah keputusannya. Yusuf berkorban. Yang pertama dia berkorban, ya Tuhan aku taat. Yang kedua, aku melindungi Maria sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan.
sampai Yesus lahir. Makanya disebut dia kudus. Yusuf menjaga kemurnian bayi Yesus di dalam rahimnya Maria. Dibutuhkan pengorbanan memang untuk mengalahkan rasa takut. Maria juga demikian. Dia rela memberikan rahimnya. Dia rela memberikan rahimnya untuk dipakai oleh Allah. Menjadi sarana lahirnya sang juru selamat. Ini tidak mudah, saudara. Saya simpulkan dalam waktu yang singkat ini, bahwa ternyata Tuhan menginginkan kita sedikit berkorban. Saya bilang belum pengorbanan, kita perlu meresponi. Yang mengerjakan keajaiban itu adalah Tuhan. Tetapi kita harus meresponi, ya pengorbanan. Apa itu? Mbok ringankan langkahmu datang ke gereja. Mbok berikan telinga kita ini untuk mendengarkan perintah Tuhan. Itu menurut saya sudah pengorbanan. Kenapa? Hari Minggu paling enak. Rohani kali semua jemaat di sini. Ke gereja katanya saya dengar tadi. Hari Minggu paling enak. Iya. Tuhan minta sedikit pengorbanan. Supaya apa? Rasa takut tadi diganti Tuhan menjadi mujizat. Ayat yang terakhir. Mari kita baca ayat yang terakhir. Matius pasal yang ke-13 ayat 54 sampai 55. Pemain musik bisa mempersiapkan diri. Matius pasal 13 ayat 54 sampai 55. Disinilah keajaiban itu terjadi. Matius 13 ayat 54. Baca 1, 2 ya. Setibanya Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? 55. Bukankah anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Saudara lihat, keputusan Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya adalah keputusan yang luar biasa. Kenapa? Ada begitu banyak mujizat-mujizat dikerjakan oleh Yesus. Siapa Yesus? Bukankah Yesus ini anaknya tukang kayu? Siapa tukang kayunya? Halo? Siapa tukang kayunya? Siapa Yusuf? Ya, yang pernah takut. Tukang kayu dicatat di Alkitab kita sampai hari ini. Itu sebabnya panitia bikin kayu-kayu ini. Untuk mengingatkan kita, tukang kayu bisa dipakai oleh Tuhan kalau engkau melibatkan Yesus dalam hidupmu. Amin. Nama Yusuf dicatat. Saya minta tolong di sini, siapa yang namanya Yusuf? Ada? Pak Yusuf. Ada lagi? Gak ada lagi. Paling tidak ada satu yang mengingat. Di sini namanya dicatat. Kenapa? Tukang kayu yang sederhana itu menghasilkan keajaiban yang luar biasa. Yusuf bangun dari tidurnya. Setelah dia bangun dari tidurnya, dia tidak berbantah-bantah lagi. Ya opo, Tuhan bilang aku ambil Maria. Nanti kalau gini. Enggak. Karena ini adalah firman Allah, jangan terlalu banyak berbantah-bantah dengan Tuhan. Amin. Keajaiban akan dipatok ayam ketika kita berbantah-bantah dengan Tuhan, tawar-menawar dengan Allah. Kalau kita mendengarkan firman Allah sekali seminggu, katakan di gereja di mana kita dilayani, dengarkan baik-baik dan katakan amin, jangan berbantah. Karena bukan pendetanya ini. Karena bukan pendeta kan yang mengalami masalah ini. Lah, kita pendeta kan enggak tahu masalah Bapak Ibu. Kita enggak pernah bikin survei kan. Siapa yang bermasalah? Baru begitu dapat masalahnya, tema khotbah saya minggu depan adalah masalah. Loh, enggak. Kurang kerjaan kita. Enggak. Tuhan sudah siapkan firman Allah untuk saudara sebagai domba-domba Allah. Cepat aminkan. Itu sebabnya ada 4 jenis hati kan. Yang pertama, ditaburkan di pinggir jalan. Begitu dengar firman Tuhan, diambil iblis. Kenapa? Enggak percaya. Yang kedua, di tanah yang berbatu-batu, tumbuh sebentar tapi datang sinar matahari, layu. Yang ketiga, di semak duri,
ditabur di semak duri, tumbuh cepat, tapi terhimpit oleh kekhawatiran dunia, seperti duri-duri, mati. Dan yang terakhir ini yang paling penting, nomor 4. Apa itu? Seperti tanah yang baik, ditaburkan benih firman Allah, lalu bertumbuh. Perhatikan, prosesnya keajaiban itu terjadi minimal 9 bulan. Yusuf mengalaminya, sampai Yesus lahir. Sampai Yesus nanti remaja, sampai Yesus nanti usia 30 tahun. Dibutuhkan kesabaran kita terus mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saya berdoa kepada anak-anak muda ini. Di hati mereka ini masih banyak sikap skeptis namanya. Tidak percaya. Kenapa? Mereka pakai ini terlalu banyak. Mereka pakai ini terlalu banyak. Tapi puji Tuhan kalau mereka masih mau duduk mendengar firman, mereka akan diperbaiki. Antara ini dengan ini, iman dan pikirannya nanti akan nyambung. Sehingga dia akan menjadi anak-anak muda yang kuat. Hope within Emmanuel. Mari kita rubah fokus kita tahun depan. Fokus kita arahkan lebih sungguh-sungguhlah bersama-sama dengan Tuhan. Lebih sungguh-sungguhlah beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Kita akan datang bersyukur 1-2 menit ke depan. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, pada Natal kali ini kami diberikan kado Natal, pengharapan di dalam Immanuel. Di dalam hidup kami, keluarga kami, usaha kami, mungkin ada banyak hal yang sulit untuk diharapkan di tahun mendatang ini. Kami tidak akan lari, kami tidak akan mundur dari Tuhan. Kami mau berpegang teguh pada firman-Mu, Immanuel. Oh, terima kasih Tuhan. Dalam Kristus harapanku, Dia terang dan kuat. amin. Batu penjuru yang teguh, Di kala badai menderu, kasih dan damainya besar. damai, Ku dan gentar. Amin. Penghiburku, Naunganku dalam kasih-Nya ku teduh. dalam kasih-Mu, dalam Kristus, Engkaulah pengharapan kami. Rasa takut akan undur. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamat. Haleluya. Umatnya, walau dihindari cercah, sampai Dia mati di salib, menanggung murka Ilahi. Semua dosa-dosaku ditebus, Amin. karena matinya ku hidup. Ayat yang pertama tadi kita nyanyikan. Mari kita berdiri, ayat 1 tadi. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita ambil waktu 1 menit ke depan untuk merenungkan kebaikan Tuhan bagi kita. Kristus, harapan Amin. Engkaulah pengharapan kami. Dia terang dan kuatku. Amin. Batu penjuru yang teguh, di kala badai menderu. Kasih-Mu Tuhan, Kasih dan lingkupilah setiap hati kami yang hadir malam ini. Turunlah damai sejahtera Allah melingkupi hati kami. Penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Tidak ada
Kami akan hadapi bersama Tuhan. Haleluya. Dalam kasih-Nya ku teduh, kasih dan Haleluya. besar. Hati kami tenang Tuhan. Hati kami damai menghadapi tahun-tahun mendatang. Oh penghiburku, Dalam kasih-Nya ku teduh. di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami terima dan kami percaya firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami melakukannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Silakan. Kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Kita sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui malam kudus ini, kita mengingat kebaikannya. Bahwa dalam kesunyian sekalipun, Dia bisa menghampiri kita. Bahkan ketika tidak ada seorang pun yang peduli dengan kita, yang mengabaikan kita, melalui kesunyian itu Dia datang menghampiri kita. Itulah sebabnya Dia menjadi Allah yang Immanuel, yang menjadi harapan kita. Kami mengundang Gembala Sidang Gereja GPT Healing Insight, Bapak Stephen Manurung. Kami mengundang Ketua Natal Kak Ros. Kami mengundang Ketua Youth Bapak Gunadi Sihombing. Kami mengundang Koordinator Pelayanan GPT Healing Insight Ibu Tiar. Kami mengundang Koordinator Panti Ibu Selvi. Kami mengundang
perwakilan sidang jemaat, Ibu Magdalena. Kami mengundang perwakilan sekolah minggu Sandi Sanjaya. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, sama-sama kita nyanyikan. Hai, lihatlah di Efrata, terang besar turunlah, waktu tentara surgawi megah. Puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang Hai, lihatlah di Efrata. Hai, lihatlah di Efrata, terang besar turunlah, waktu tentara surgawi megah. Puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang Ingat dunia yang gelap. Ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang Kita menundukkan kepala sejenak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristuslah terang dunia. Namun pada saat ini Tuhan ingin memakai kita seperti lilin yang sedang kita pegang untuk menerangi dunia yang gelap ini. Sebab kitalah terang dunia itu. Namun kita harus berharap kepada Allah Immanuel yang menyertai kita. Biarlah hidup kita seperti lilin yang terus memancarkan sinarnya dimanapun kita berada. Amin. Puji Persilakan Tuhan. duduk kembali.
Puji Tuhan, kita sudah merayakan kasih Kristus dan juga sudah mendengarkan sabda firman-Nya. Sekarang kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, tak henti-hentinya kami bersyukur untuk rahmat-Mu, untuk anugerah-Mu dan kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bahkan kehidupan kami ya Tuhan, Engkau jamin sepenuhnya. Kami bersyukur untuk segala berkat dan nikmat yang Engkau berikan bagi kami. Kini Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan menerimanya ya Tuhan, dan boleh dipergunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang bertahta di sorga, yang memberikan kami hidup kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kepada petugas persembahan kami persilahkan sambil kita memuji Allah. Gloria. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria. Bagi Dia segala kemuliaan dan pujian. Kami datang bawa pujian, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria.
dalam hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah pencipta langit dan bumi. Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang mengasihi kami, kekasih jiwa kami. Di dalam persekutuan rohnya yang kudus, Allah yang hidup, Allah Tritunggal yang kudus. Dialah yang memberkati engkau sekalian. Disertainya engkau dan diberkatinya apa yang dikerjakan tanganmu dan berhasillah karena Tuhan. Pulanglah, jangan takut lagi. Immanuel menyertai engkau hari ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa.